Oke, jadi sekali lagi, yang membedakan dari metode perhitungan penyusutan di akuntansi atau di laporan keuangan komersial dan fiskal adalah di tarifnya. Nah, untuk menentukan berapa tarifnya berarti kita harus mengetahui dulu apakah aset tersebut masuk dalam kategori bangunan atau bukan bangunan. Kemudian apakah dia memiliki masa manfaat berapa? 4, 8, 16, 20. Nah, ini kita masukkan kategori berapa. Kemudian yang kedua, apakah perusahaan menggunakan garis lurus atau menggunakan saldo menurun. Ini digunakan untuk yang tabel yang ini digunakan untuk kelompok harta berwujud. Nah, sedikit tadi saya kayaknya ada sedikit salah yang untuk sebelumnya menjelaskan yang ini ya. Ini contoh untuk menghitung dengan menggunakan metode saldo menurun. Saldo menurun itu adalah di tahun pertama menyusutkan 50%, 50% dari nilai bukunya yaitu 150 juta. Kemudian di tahun kedua menyusutkan lagi 50%, 50% dari sisa bukunya yaitu 75 juta. Berarti 50%-nya adalah 37.500.000 dan begitu seterusnya. Sedangkan kalau metode garis lurus, maka di sini yang biaya penyusutan setiap tahunnya itu sama, yaitu 50% dikalikan dengan nilai bukunya atau harga perolehannya. Kalau di sini setiap tahunnya akan disusutkan sama, itu kalau metode garis lurus. Nah, berarti yang membedakan adalah tadi ya di tarifnya. Nah, kalau di kelompok harta berwujud itu kita menyebutnya adalah penyusutan. Nah, penyusutan ini berbeda kalau untuk harta yang tidak berwujud. Harta tidak berwujud itu kita menyebutnya adalah kita mengamortisasikan. Amortisasi ya. Misalkan kayak hak cipta hak cipta dan lain sebagainya, seperti itu kan aset tapi tidak berwujud. Nah, atas pengeluaran, jadi amortisasi ini adalah atas pengeluaran untuk harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya, termasuk biaya perpanjangan, hak guna bangunan, hak guna dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, kalau amortisasi menggunakan tabel yang ini, jadi kelompok harta tak berwujudnya itu dia masa manfaatnya berapa tahun, kemudian menggunakan garis lurus atau menggunakan saldo menurun. Jadi di sini bisa Anda lihat. Nah, ini contohnya. Pengeluaran biaya memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi oleh PT X adalah 500 juta. Taksiran jumlah kandungan minyak adalah 200 juta barel. Setelah produksi minyak dan gas bumi mencapai 100 juta barel, PT X menjual hak penambangan tersebut kepada PT Y dengan harga 300 juta. Penghitungan penghasilan dan kerugian adalah sebagai berikut. Jadi ini ya, misalkan harga perolehannya adalah berarti 500 juta ya kan, karena hak penambangannya merupakan aset tidak berwujud. Nah, amortisasi yang dilakukan adalah 50%, berarti 50% dari 500 juta adalah 250 juta, sehingga nilai buku hartanya menjadi 250 juta. Sedangkan harga jual hartanya, jadi yang setelah disusutkan 50% tadi dijualnya kan adalah 300 juta kan ya. Nah, ini kalau di sini secara akuntansi saja, tapi itu tidak jauh ke sana ya. Nah, ini kalau misalkan perusahaan dia punya kebijakan tarif untuk amortisasinya adalah 50%. Nah, tergantung, berarti nanti kita akan lihat di tabel yang tadi dia masuk kategori yang mana. Berarti nanti tarif yang digunakan penyusutannya tidak selalu 50%, tetapi kita lihat apakah hak penambangan tadi masuk kelompok mana, karena hak penambangan tadi ada masa manfaatnya berapa tahun, sehingga nanti tarifnya mengikuti yang mana. Seperti itu kita sesuaikan, sebenarnya seperti itu untuk amortisasi ya. Jadi di sini nanti bisa Anda lihat banyak contoh-contoh yang bisa Anda pelajari ya. Nah, sekarang kita masuk ke nih, salah satu dari tadi ada perbedaan kan ya, ada perbedaan pengakuan secara komersial dan juga fiskal. Nah, ini nanti
lanjutannya adalah yang kita sebut sebagai rekonsiliasi fiskal, karena ada perbedaan tadi, ada perbedaan secara karena komersial itu kan aturan laporan keuangannya mengikuti PSAK, ya kan, pernyataan standar akuntansi keuangan, sedangkan untuk fiskal itu menurut peraturan perundang-undangan, sehingga ada perbedaan pengakuan ternyata antara aturan perundang-undangan dengan PSAK. Sedangkan perusahaan itu tetap harus membuat laporan keuangan komersial untuk disampaikan kepada eksternal atau pemegang saham, gitu kan. Tetapi di sisi lain perusahaan juga memiliki kewajiban untuk melaporkan atau membayar perpajakannya, sedangkan membayar perpajakan dan laporan perpajakannya harus sesuai dengan aturan perpajakan atau aturan fiskal, sehingga oleh karena itu ada disebut namanya rekonsiliasi fiskal. Nah, sebelum kita membahas rekonsiliasi fiskal, kita akan lihat beberapa jenis pajak di perusahaan, ya, apa aja sih perusahaan yang ada di dalam perusahaan. Jadi di sini ada pajak atas penghasilan perusahaan, itu bisa dibayar langsung oleh perusahaan yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi dibayar langsung berupa PPh pasal 25. Kemudian ada pembayaran pajak akhir tahun yang akan dibayar di akhir tahun atau kita sebut PPh pasal 28-29. Ada yang dipotong oleh pihak lain, baik sifatnya final maupun tidak final, yang kita sebut atau kita pelajari sebelumnya adalah PPh pasal 22 dan 23. Kemudian diungkapkan di laporan laba rugi sehingga mempengaruhi jumlah beban pajak, serta dilaporkan di posisi keuangan menjadi bagian utang pajak atau pajak dibayar di muka. Selain itu juga perusahaan memiliki kewajiban untuk memotong pajak untuk pihak lain, yaitu adalah PPh pasal 21, itu kalau untuk pegawainya, karena perusahaan memberikan penghasilan kepada pegawainya, maka perusahaan berkewajiban untuk memotong pajak atas penghasilan yang diberikan kepada pegawainya. Dan juga apabila perusahaan bertransaksi dengan yang terkait dengan PPh 23 maupun 26. Selain itu juga perusahaan punya kewajiban untuk memotong PPN, ya, dan PPN itu adalah pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang atau jasa kena pajak. Nah, seperti itu. Pajak atau pajak-pajak yang dilakukan oleh perusahaan itu juga misalkan ada PPN, PPNBM, kemudian ada PBB, ada BPHTB dan lain sebagainya. Ini beberapa pajak yang berkaitan ada atau berada di perusahaan. Oke, itu macam-macam pajak perusahaan. Kemudian ini ya, saya nggak sini, saya lewati. Jadi pajak perusahaan itu ada dua yang dipotong oleh pihak lain. Ada yang kita sebut final, ada yang kita sebut tidak final. Final itu tidak boleh diperhitungkan sebagai kredit pajak, jadi tidak boleh dikurangkan pada saat kita sudah menemukan berapa PPh terutangnya. Sering PPh final ini juga sering tidak dimasukkan dalam pencatatan, sehingga akan dicatat menjadi pendapatan sebesar nilai setelah pajak. Jadi misalkan contohnya adalah kalau kita menabung di bank, kemudian kita punya pendapatan bunga, kan ya, pendapatan bunga bank. Nah, biasanya kan pendapatan bunga bank itu kan juga ada potong pajaknya, kan itu berarti penghasilan, kan ya. Nah, biasanya kita tidak menghitung atau mencatat pajaknya, tetapi kita langsung mencatat pendapatan bunga yang setelah kita kurangi dengan pajak, seperti itu. Itu adalah PPh final, sehingga pajaknya tidak kita potongkan di saat kita menghitung PPh terutang. Sedangkan kalau PPh yang tidak final itu adalah contohnya pasal PPh 22, 23 itu kan ya, yaitu potongan pajak dimasukkan sebagai kredit pajak yang nantinya akan kita kurangkan di akhir sebagai pengurang dari PPh terhutangnya, seperti itu. Kemudian ini PPN, nanti bisa Anda baca. Saya lanjut ke ini rekonsiliasi fiskal. Jadi kenapa dilakukan rekonsiliasi fiskal itu adalah karena pelaksanaan pembukuan berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan menyimpang dari ketentuan perpajakan. Artinya menyimpang itu tidak sesuai dengan peraturan perpajakan seperti yang sudah saya singgung di awal. Nah, perbedaan yang timbul ini terkait dengan pengakuan pendapatan dan juga beban di laporan laba rugi. Nah, penyesuaian diperlukan agar laba yang diperhitungkan secara akuntansi dapat diperlakukan sebagai laba atau penghasilan kena pajak, karena yang kita ketahui
yang menjadi objek pajak di perusahaan itu adalah, atau menjadi objeknya PPh pasal 21 itu adalah labanya kan ya, laba perusahaan. Sedangkan laba perusahaan menurut akuntansi dan menurut pajak ini terjadi perbedaan karena perbedaan peraturan yang digunakan, sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi. Nah, teknik dari rekonsiliasi sendiri, di dunia praktik, teknik rekonsiliasi yang lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan CALK. Nah, rekonsiliasi sendiri melakukan pembenaran atas setiap item pendapatan dan beban sehingga sesuai dengan ketentuan perpajakan. Metode ini akan memudahkan proses pengisian SPT. Nah, bila ada koreksi ini nanti kita melakukan pembenaran terhadap laba akuntansi dengan melakukan penambahan atau pengurangan terhadap atau biaya yang pendapatan maupun biaya yang diakui sebelumnya, sehingga koreksi ini nanti akan kita lakukan dua dibagi menjadi dua. Ada disebut koreksi lanjutnya. Jadi koreksi tadi ada dua, ada koreksi positif dan negatif. Kemudian saya akan lanjutkan. Oke, jadi koreksi tadi itu kan sebenarnya karena adanya perbedaan tadi ya, ada PSHK dan Undang-Undang Pajak, sehingga terjadi perbedaan. Nah, perbedaan ini nanti kita bedakan menjadi dua, ada perbedaan permanen dan juga ada perbedaan temporer. Nah, macam-macam perbedaan di sini kita bagi menjadi dua, ada yang berdasarkan sifat. Jadi kalau berdasarkan sifat ini nanti perbedaannya ada perbedaan positif dan negatif, atau yang kita sebut adalah koreksi positif dan juga koreksi negatif. Sedangkan berdasarkan jangka panjang nanti kita sebut ada perbedaan temporer dan juga perbedaan permanen. Nanti akan lebih jelaskan detailnya terkait macam-macam perbedaan ini.